Yayasan Ibnu Abbas Muna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan keturunan dari anak-anak yang kita berharap semuanya menjadi penyejuk mata kita kelak di hari kiamat. Para orang tua yang sama berbahagia, anak yang soleh adalah anugerah terindah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada pasangan orang tua. Dia merupakan titipan yang mesti untuk dijaga dan dididik. Dia merupakan penyejuk mata kelak di hari kiamat, sekaligus menjadi aset terbesar bagi kedua orang tua ketika dia telah pergi meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah." Apabila seorang anak Adam itu telah meninggal dunia, maka akan terputuslah seluruh amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala baginya. Illa min thalathah, kecuali 3 perkara. Au sadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang dia telah ajarkan pada orang lain, au waladin soleh yad'u lahu, atau anak soleh yang telah yang senantiasa mendoakannya. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi mimpi dan harapan terbesar bagi mereka yang telah menikah untuk dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Namun bagi kita, orang-orang yang beriman, tidak hanya sekadar dilahirkan keturunan, tetapi keturunan itu kelak sebagaimana harapan kita, apa yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tadi. Bagaimana kemudian melahirkan anak-anak yang soleh, yang kemudian kita berharap dia menjadi anak-anak yang selalu mendoakan kita, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya sekalipun kita telah meninggal dunia. Maka di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan sehingga kemudian kita mendapatkan anak-anak yang soleh tersebut adalah yang pertama, keteladanan. Keteladanan orang tua terhadap anak-anaknya ini menjadi sangat penting untuk memberikan bias kesolehan kita kepada anak-anak kita yang kita harapkan kesolehannya pula tersebut. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan bahwa cara yang terbaik yang ditempuh oleh seorang tua ketika dia menginginkan anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh adalah yang pertama, keteladanan. Keteladanan orang tua untuk anak-anak. Mengapa? Karena sesungguhnya keluarga merupakan madrasah pertama yang akan dimasuki oleh seorang anak untuk mengenyam pendidikan. Di madrasah pertama itulah peran orang tua. Di madrasah pertama itulah bagaimana orang tua menanamkan keteladanannya. Di madrasah pertama itulah kemudian anak-anak akan mengambil contoh, sehingga penting bagi kita sebagai orang tua untuk menjadi keteladanan tersebut. Bagaimana kemudian kita menjadi keteladanan? Ya, tentu dengan kesalehan. Sehingga penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengasah diri, untuk menjadi sesuatu yang layak bagi anak untuk diteladani. Kesolehan kita, ketakwaan kita, ilmu kita, dan kedisiplinan kita, serta hal-hal yang lain yang ingin kita tanamkan pada anak-anak tersebut, hendaknya untuk menjadi hal pertama yang kita tanamkan pada diri kita. Yang kedua, sebagai kiat untuk kemudian kita bisa melahirkan generasi-generasi yang soleh, soleha, adalah memilihkan untuk mereka lingkungan yang baik.
Karena pada lingkungan memberikan peran. Pergaulan anak ini akan menjadi salah satu barometer yang bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan mereka. Ketika lingkungan mereka tidak soleh, ketika lingkungan mereka tidak baik, ketika lingkungan mereka penuh dengan kemaksiatan, maka pengaruh dari ketidaksolehan itu, pengaruh dari kemaksiatan itu akan memberikan asar yang kuat pada terbentuknya akhlak-akhlak dari anak-anak kita. Oleh karena itu, penting bagi kita orang tua untuk memilihkan mereka bi'ah yang soleh, bi'ah yang baik, bi'ah yang mencerminkan kesolehan tersebut, agar kemudian bisa memberikan asar terhadap pengaruh pendidikan anak-anak kita tersebut. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang sama berbahagia, kiat untuk kemudian kita bisa melahirkan anak-anak yang soleh adalah memilihkan untuk mereka pendidikan yang baik. Pilihkan mereka sekolah-sekolah yang kemudian bisa mendidik kebaikan mereka. Pilihkanlah untuk mereka sekolah-sekolah yang bisa mengantarkan mereka pada kebaikan dan kesolehan tersebut, yang bisa memberikan pendidikan akhlak yang baik, yang memberikan pendidikan agama yang baik, yang kemudian dengan itu akan menambah ilmu mereka, menambah kesolehan mereka. Setelah kita bimbing di dalam rumah-rumah kita dalam lingkungan-lingkungan mereka, lalu kemudian di dalam sekolah, yang ini memberikan asar dan pengaruh juga yang sangat kuat dalam pendidikan anak tersebut. Kemudian yang terakhir, di antara peran yang bisa kita lakukan untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh-soleha, anak-anak yang soleh-soleha, yang kita berharap sekali lagi di hari kiamat dia menjadi penyejuk mata kita, adalah doa. Doa adalah senjata kita. Doa usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Dan bagi orang tua, doa terhadap anak adalah sesuatu yang mustajab. Doa orang tua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakanlah anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang baik, menjadi generasi-generasi yang soleh. Doakanlah mereka untuk menjadi teladan pada umat ini. Doakanlah mereka untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang layak untuk kemudian kita mengambil manfaat dari kesolehan-kesolehan mereka. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kiranya ini yang bisa kita sebutkan, ya semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Ibnu Abbas Mununa.